La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli 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 faghfir lana ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita terus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat istiqamah. Ya. Ini saya harus bicara apa ya terhadap saudara-saudara kita yang masih mengucapkan saya kok nggak dapat rezeki, saya sudah tahajud, saya sudah tilawah, saya sudah ini, saya sudah itu, tapi kenapa rezeki saya seret, kenapa rezeki saya nggak datang-datang, bahkan rezeki saya kayak hilang. Ya, jadi saya ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu, mari kita pahami. Bapak Ibu bangun sudah tengah malam bertahajud, Bapak Ibu sudah bangun tengah malam tilawah, Bapak Ibu sudah bangun tengah malam untuk bersimpu, bersujud, berdoa, bermunajat, itu adalah rezeki melebihi dari apa yang Bapak Ibu harapkan. Tapi kan Pak Ustadz, logikanya saya butuh makan, logikanya saya butuh uang. Bagaimana mungkin saya mau dapat rezeki? Begini, ya. Bapak Ibu, salah satu rezeki terindah yang Allah berikan kepada kita adalah ketenangan batin. Ketika batin kita tenang, maka kita pun melangkah dengan tenang sehingga rezeki datang. Itu loh rumusnya. Jangan dibalik, ya. Menganggap ya gersak gerusuk tanpa ketenangan rezeki datang, terbalik, justru rezeki hilang. Banyak kejadian ya. Kejadiannya apa? Mereka enggak minta bantuan sama Allah, mereka enggak melibatkan Allah, kerjanya gerusuk-gerusuk aja ya. Dari pagi bangun
berangkat subuh, pulang tengah malam, apa yang terjadi? Ya, hanya dapat capek. Kenapa? Karena di situ tidak melibatkan Allah. Ya, dia hanya melibatkan hawa nafsunya. Semakin dikejar, semakin jauh. Bagaikan bayangan ketika bapak ibu berjalan di bawah matahari, kemudian ibu bapak mengejar bayangan. Kira-kira ketangkep nggak itu bayangan? Nggak bakal bisa ketangkep bapak ibu. Malah makin hilang. Makin hilang. Ya. Tetapi akan berbeda. Ya. Coba berdiam dulu sejenak. Berdiam di situ kita artikan analogikanya adalah kita bersimpuh di hadapan Allah. Libatkan Allah setiap langkah kita. Ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu harus paham, harus mengerti, harus kita betul-betul yakin. Ya. Kalau kita sudah maksimalkan ikhtiar jalur langit, ya, mantapkan ikhtiar jalur bumi, maka hasil pun akan memuaskan. Nggak percaya, coba aja. Ini mah kagak. Ya, maksimalkan jalur bumi, segala rupa ditempuh, yang penting maksimalkan jalur bumi. Tapi jalur langitnya ditinggal. Azan subuh berkomandan, ayalas shalah, as-salatu khairum minan naum. Tancap gas langsung kabur. Padahal masjid sudah manggil itu. Muazin sudah manggil. Ya. Nah, itu. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Makanya saya kalau ada yang datang ke rumah ini, datang konsul gitu Bu, datang konsul. Pak Ustadz, saya banyak hutang. Pak Ustadz, gimana solusinya saya nih? Ya. Rezeki saya seret banget. Yang saya tanya apa? Paling duluan. Bagaimana komunikasinya dengan Allah? Bagaimana interaksinya dengan Allah? Gitu aja sederhana. Sederhana aja jawaban saya. Ya. Dengan sendirinya nanti dia akan menjawab. Dengan sendirinya nanti dia akan membalas. Ya. Ya. Ya kan? Fuang letala nasa megalada in reku fuang usta. Fuang nasa malasu luku nasa masu salada dalek makuke. Itu bukannya masuk sadale, bukannya susah rezeki. Situnya yang nggak melibatkan pemilik rezeki. Ya Bapak Ibu ya. Ini paham kan? Bukan rezeki kita yang seret. Bukan rezeki kita yang nggak mau. Tapi kitanya nggak melibatkan pemilik rezeki. Ya. Sekarang coba rubah mindset. Pemilik rezekinya yang dirayu dulu. Ya. Yang punya rezeki, yang kita merengek-rengek dulu kepada yang punya rezeki. Pemilik. Nggak usah diminta, itu rezeki datang sendiri nanti. Ini mau pontang panting kadio kaditu. Naon? Ikhtiar cenah. Bener ikhtiar. Tapi kedahna ikhtiar, anu gaduh ikhtiar, anu gaduh milik heula kakarak ikhtiar. Kan kitu meureun ieu teh. Ya Allah. Itu. Ya. Saya tidak melarang namanya banting tulang, berangkat pagi, pulang malam, enggak jadi masalah. Ya. Yang jadi masalah adalah Bapak Ibu puntang-panting, ya banting tulang, ya berangkat subuh, pulang malam, tapi terlalu pede, enggak melibatkan pemilik yang kita kejar. Itu loh. Enggak, ini pemilik rezekinya enggak dilibatkan, itu kumaha tuh. Ya. Kan sudah sering saya sampaikan ke Bapak Ibu, ya. Ari urang bager mah, ari kita mah rajin, ya.
emak, bapak, nggak bakal ragu-ragu tuh ngasih. Ya, rajin bersih-bersih. Ya, kalau WC lagi licin berlumut, kita gosok dulu sebelum mandi. Kan begitu, nggak usah ngandalin pembantu mulu. Ya, ya. Terus ruangan tamu banyak debu, ruangan tamu sudah mulai banyak apa namanya? Kayak laba-laba gitu, sarang laba-laba bersihin. Ya, ngepel. Nah, tanpa disuruh itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Emak kita tuh ngomong secara pelan-pelan ke bapak. Tuh anak kita rajin ya, Masya Allah, mau dibeliin apa kira-kira ya? Nah, tuh. Nggak usah diminta, dibeliin itu. Lah ini mah terbalik. Ini mah terbalik. Ngotot aja. Peletak, peletok. Mak, belikan saya sepeda, mak. Mak, belikan saya laptop, mak. Mak, belikan saya iPhone 17. Ya, itu kan peletok, peletak, peletok, peletak. Minta aja terus. Ya, giliran emak nyuruh, Jang, sok tulungan emak tuh ke warung, meser yuk. Ah, mak, lagi asik nih main game. Kira-kira emak kita ngasih nggak kira-kira tuh? Ya. Yang ada bukan ngasih, yang ada kita disemprot. Ya. Yang ada kita bukan dikasih, yang ada kita habis tuh. Ya. Nah, itu maksud saya ya Bunda. Ayo, ayo, ayo. Aris Alwi enggak capek-capeknya. Aris Alwi enggak bosan-bosannya. Enggak lelah-lelahnya. Mengajak kita semua deketi Allah. Deketi Allah. Libatkan Allah. Kan begitu jawaban saya terus. Pak Ustadz, ya. Saya udah mentok Ustadz. Saya udah mentok bagaimana ini. Saya hari ini harus bayar ini, bayar itu. Saya juga udah bingung harus kemana lagi. Nah, kalimat harus kemana lagi itulah kalimat yang paling fatal. Kalimat yang harus kemana lagi itulah yang betul-betul merusak. Ya, merusak itu harus kemana lagi? Harus kemana lagi? Pertanyaannya emang Tuhan dilibatin? Emang Allah dilibatin? Ya. Kalau Bapak Ibu melibatkan Tuhan, kalau Bapak Ibu melibatkan Allah Tuhan kita satu-satunya, nggak bakalan muncul harus kemana lagi. Ya, karena mentok sudah. Ya. Nah tinggal kalau sudah mentok begitu, tunggu keajaiban. Dan ini sering terjadi, ayo Bunda, sering terjadi. Ya, sering terjadi. Cuma kitanya nggak ngeh. Ya, kita nggak ngeh. Oh ternyata Allah sedang menguji kita ini. Menguji iman kita. Nggak ngeh kitanya. Kita anggap Allah itu pelit. Kita anggap Allah itu doa kita nggak dijabah. Kita anggap Allah itu doa kita kayak nggak nyampe. Bapak Ibu, bukan doa kita nggak nyampe. Bukannya Allah pelit. Ya, ya. Kitanya yang nggak istiqomah. Ya. Baru 3 hari udah komplain. Begitu bahasanya keren banget lagi. Pak Ustadz, ini gimana sih? Saya udah ngamalin Al-Fatihah 41 kok belum terkabul. Emang bikin sambel. Ya. Langsung pedas. Enggak kayak gitu caranya. Ngamalin Al-Fatihah 41 pas ditanya, wadah 40-nya udah jalan belum? Pak Ustadz, apa yang disebut 40? Oh, dobrak. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah Gusti. Ya.
Aduh. Coba, saya tantangin deh sekarang. Yo, rubah pola pikir kita sekarang. Ya, paksakan, karena kalau nggak dipaksain, nggak bisa Bu, kalau nggak dipaksain sesuatu itu. Ya, giliran kita bilang paksakan, dikeluarkan dalil. Kan ada dalilnya Ustadz. Beribadahlah semampunya, jangan maksain beribadah. Bu, kalau Bapak Ibu nggak maksain tahajud, kalau Bapak Ibu nggak maksain namanya tilawah, nggak maksain namanya sedekah, nggak bakalan Ibu ngelakuin. Ya, emang itu dalil, betul, itu hadis. Ya, jangan memaksakan ibadah, beribadahlah sesuai dengan kadar masing-masing. Jangan artikan ke sana. Arti terjemah itu begini maksudnya. Kalau misalnya sholatnya nggak bisa berdiri, ya udah sholatnya duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh tiduran. Gitu loh maksudnya. Jangan nggak bisa berdiri dipaksain, ya sakit nanti. Itu loh maksud dalilnya. Ini mah kagak ngertiinnya, ngotot. Ya, nggak boleh tuh maksain bangun jam 12 malam itu. Nggak boleh tuh bangun tengah malam itu. Dalilnya nggak Islam itu indah. Islam itu baik. Islam itu maha baik pokoknya. Ya. Kenapa? Karena nggak ada paksaan. Ya. Semau kita aja. Dobrak. Kalau udah begitu ayah bunda sampai mati, ya, letuk mate. Dena tua sempajang, ya. Tika paeh mual-mual mungkin bisa ibadah, mual bisa. Kunaon karena prinsipnya keliru sudah. Ya. Ya, tabe fuaku ya maneng. Ya. Aduh, embung males Budela. Saya kalau udah ngerukia orang kayak gitu udah males saya. Pengennya cuma pengennya dilayani, pengennya dituruti, pengennya tapi pas kita minta sesuatu embung. Kumaha maneh wae sia teh. Nah, apa coba? Saya nggak nuntut apa-apa loh ini, saya nggak minta apa-apa. Saya nggak minta dibayar, saya nggak minta di TF, enggak. Saya cuma minta istiqomah. Saya cuma minta Bapak Ibu, yuk benar-benar deketi Allah. Kan cuma begitu. Bahkan ada yang ketika saya nanya, gimana? Ya nggak tahu nih Ustaz, ekonomi saya saat ini benar-benar, aduh carut marut dah Ustaz, ekonomi saya. Oh, kenapa? Ya beginilah hancur. Oh, saya tanya, emang amalannya apa? Lah saya nggak main di situ Ustaz. Saya nggak paham tuh amalan-amalan. Capek deh. Ya Allah. Hmm, hmm. Bapak Ibu, ini kaki. Kalau nggak dilangkahin kira-kira maju nggak kira-kira? Ayo jawab. Ini kaki nih. Kalau nggak dilangkahin kira-kira Bapak Ibu bisa maju nggak? Ya. Allahu Akbar. Nah, kagak bisa maju karena nggak digerakin. Ya. Nah, makanya saya selalu bilang, seimbangkan antara jalur langit dan jalur bumi. Ya, pemahaman yang jalur langit ini adalah ngetem aja di masjid, ngetem aja di ruangan. Nggak begitu, nggak. Imbangin. Ya, imbangin. Maksud diimbangin gimana Ustaz? Maksud diimbangin itu jalur langitnya sudah dapat, diutamakan. Setelah itu jalur buminya juga sumelangkah. Ulah dibalik.
Ya, pengen jalur langit aja terus. Tapi nggak ada langkah dohirnya. Ya, dibilang orang mimpi. Ya. Tapi sebaliknya, jalur bumi aja terus, bumi aja terus, jalur bumi aja terus, alias dunia aja terus. Nggak pernah ngelibatin akhirat, nggak pernah ngelibatin Tuhan. Ah, sombong. Itu namanya sombong. Ya, gitu. Ya. Arti dari jari langit di sini Bapak Ibu libatkan Tuhan. Itu loh maksudnya. Ya. Setiap langkah kita libatkan Tuhan. Jangan terlalu pede kitanya. Jangan terlalu pede kitanya. Karena kita nih kadang terlalu pede. Ya. Saking pedenya ya menganggap semuanya bisa terjadi. Tenang aja. Itu saya kok yang punya ini. Saya kok, saya kok, saya kok, saya kok. Udah, selesai lah sudah tuh. Kalau sudah sombongnya udah kayak gitu, ya tinggal nunggu hancur aja lagi. Ya. Ya Allah. Kecoa bunting. Nah, namanya keren banget sih. Saya udah jalankan Fatihah 41 tapi belum ada keajaiban Allah. Ya. Pertanyaannya, udah ngejalannya seperti apa? Wadahnya gimana? Ya, ini laki kan? Ya. Saya tantangin sekarang Anda. Ya. Udah ngaji belum tengah malam? Udah tahajud belum? Ya. 40 aja dulu. Ya, 40. Wadah 40 aja dulu dibenerin. Jangan langsung lompat amalan 41, ditanya wadah nggak paham. Waduh, repot lah tuh. Ya. Apalagi bulan, ya. Apalagi bulan puasa ini, ya Allah. Ya. Saya kadang sedih banget tuh. Ya. Kenapa? Kenapa sih gitu? Susah, susah banget kita melibatkan Tuhan, itu loh maksudnya. Ya. Ya itulah yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Kita ini memang udah kebangetan. Kenapa? Ngotot surotot pengen segala sesuatunya terkabul. Ngotot surotot. Iya, ini mohon maaf. Maaf sekali ya. Anda butuh biaya wisuda, Anda butuh biaya ini, biaya itu. Libatkan Tuhan, kira. Ya, coba libatkan Allah dulu deh. Jangan ujuk-ujuk. Ini ya Allah. Tapi itulah kadang di TikTok saya itu, di Facebook saya unik. Kalau saya bahas amalan lunas hutang, wah itu jutaan penonton. Amalan supaya rezeki mengalir, itu jutaan penonton. Ya. Tapi di saat saya bilang begini, sudahkah menjalankan rawatib qobliyah ba'diyah? Aduh, penontonnya cuma 10.000. Nah, ini yang ngerusak ini. Ya. Tapi di sisi lain, itu amalan memang tajam. Tapi jangan kira tajam kalau nggak ada wadah. Sekarang amalan Anda tajam nih. Ini amalannya tajam nih. 41 tajam, 49 tajam, 70 tajam, 77, 313 tajam, wabil khairi tajam, tajam semua. Ya. Tapi ketajamannya hilang. Kenapa? Karena capek. Kita capek nih. Ya, ya. Ini kita capek nimbah terus ya. Nimbah terus, nimbah terus. Sekarang pertanyaan saya, kalau baskomnya bocor, Bapak Ibu nimbah terus, itu kira-kira ketampung nggak tuh air? Hmm, ya.
Gitu. Ya, nggak bakalan Bu, nggak bakalan. Kita cuma capek, kita cuma capek. Iya, memang harus sabar, Ibu harus sabar, sabar. Ya sederhana aja. Coba sekarang ambil ember, embernya bolong. Bapak Ibu nimbah aja terus. Nimbahnya dari pagi, pulang malam nimbah terus, nimbah terus. Ya. Engkana sengogi boleh capu, Fuang. Boleh capu, boleh capu. Datang habis. Ya karena bolong. Wadahnya bolong. Ya, wadahnya bolong. Ya. Coba sekarang tambal dulu wadahnya biar nggak bolong. Ya. Iya. Ambil ember baskomnya, ditambal tuh. Ya, tambal. Periksa, oh dengan bolong, baru timba. Bapak Ibu, ini perhatikan ya ini, takut salah paham nih. Nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu nimbah dari subuh sampai malam, itu memang banyak yang ditimba. Tapi wadahnya bocor. Apakah kira-kira itu wadah penuh? Bisa penuh nggak kira-kira? Nggak bakal bisa penuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena wadahnya bocor. Ya. Tapi sekalipun cuma sekali, 2 kali nimbah, wadahnya nggak bocor. Itu penuh. Nggak usah dari pagi sampai sore. Nggak usah. Cuma hitungan menit itu penuh itu wadah. Ya, nggak bakal. Ya, penuh itu. Kenapa penuh? Karena nggak bocor. Mawar kalem. Caranya deketin Allah. Ya. Tunaikan yang 40 itu, wadah 40 itu. Ya. Terkadang kita nganggap remeh wadah 40 itu. Remeh-temeh, apa sih itu? Buktinya, Ya, saya tantangin sekarang. Siapa yang penghasilannya kayak nggak benar habis. Ya. Iki carana melo mata hawain ya, ko sebo itu berarti. Sebo nih beladi, sebo nih fanteng ya. Fanteng beladi sama ya. Ya. Nggak bakal bisa bertahan itu Bapak Ibu airnya. Tapi coba sekarang tambal. Tambal. Ya. Airnya ditambal, embernya ditambal. Kemudian Ibu ngambil itu paling sejam 2 jam penuh itu selesai. Nah, inilah pemahaman yang secara mendasar yang harus kita ketahui. Terkadang kita nganggap remeh. Ya, kita nganggap remeh ini. Ya. Ya. Kita anggap remeh. Kenapa kita nggak remeh? Apa sih? Mbak dia itu, habis sholat fardu main kabur. Nggak diperhatikan qobliyahnya, nggak perhatikan mbak dianya. Padahal itu adalah, ya sebok mana. Iya Pak Sri ya. Ini cara melo mata hawain aku seboi. Kan begitu. Ya, silahkan. Yang belum tahajud silahkan tahajud. Nah, itu. Nah, salah satu Bapak Ibu kalau sudah Ibu rajin tahajud, ya. Ibu rajin tilawah, ya. Kemudian saya mah aduh ilmu yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bukan ilmu karuhun gitu kayak harus gini dulu segini. Enggak, sederhana banget. Ya. Cuma dari sisi sederhana inilah
Kenapa kita masih malas? Gitu loh. Ya. Nggak terlalu muluk-muluk kok ilmu saya. Saya nggak nyuruh antum puasa sampai kayak saya dulu puasa 2 tahun berturut-turut. Enggak. Ya. Cukup saya ngelakuin kayak gitu. Saya nggak nyuruh juga antum puasa 41 hari berturut-turut. Enggak. Ya. Enggak. Saya cuma minta ke kita semua. Ya. Ayo istiqomah TTS. Tahajud, tilawah, sedekah. Itu aja. Istiqomah aja. Kalau Bapak Ibu sudah istiqomah TTS, insya Allah. Ya. Nah, cuma ada lagi, hati-hati. Ya, hati-hati nih, ya. Nah, itu udah cakep Bu siapa nih? Bu Lita ya. Ya, Ibu Ita. Ya. Ceritanya, Bun. Tanya kalau Taiwan cara sedekahnya, kumpulin aja Bu, kumpulin ya. Nanti kalau sudah terkumpul sebulan baru titip ke apa? Ke penyetoran. Ya kalau untuk santri silahkan ke Pondok Set Molomo. Ya, gitu ya. Di mana nih lo? Fano wain aku sebok ya teron. Ya betul itu Bu. Siapa nih? Ibu Maisha. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayo nih, ya. Saya memohon banget kepada kita semua, ya. Jangan pernah tinggalkan namanya qobliyah ba'diyah, ya. Tujuannya apa ya Bunda? Boleh jadi sholat fardu kita ada mungkin yang lecet, nggak usah cacat deh, ketinggian, lecet aja. Ya. Mungkin ada sholat fardu kita yang agak sedikit busuk, ya, agak sedikit lecet, insya Allah wasilah sunnah rawatib itu bisa sembuh, ya, itu bisa normal. Itu loh maksudnya. Makanya saya sampaikan wadah 40 jangan tinggalkan. Ya. 12 rakaat itu minimal Ibu, minimal. Kalau maksimal nggak terbatas. Ya. Oh boleh saya 10 rakaat sebelum zuhur Ustaz. Silahkan, nggak ada larangan. Ya. Nggak ada larangan. Itu minimal 40 itu minimal. Nggak ada larangan Bapak. Ya, nggak ada larangan. 12 rakaat itu minimal yang dicontohkan oleh Rasulullah, kan begitu. Tapi Rasul nggak ngelarang kalau misalnya mau ditambah. Yang salah itu kalau Bapak Ibu nambah sholat subuh jadi 4 rakaat, sholat maghrib jadi 5 rakaat, itu yang salah. Ya kalau ba'diyah asa apa qobliyah ba'diyah, Pak Ustadz, saya lagi ada hajat ini. Saya pengen ba'diyah maghrib saya 10 rakaat, boleh nggak? Nggak jadi masalah, nggak ada larangan. Ya, nggak ada larangan. Cuma nggak begitu cara Nabi melakukannya, kan begitu. Amalan apa untuk menenangkan hati dan pikiran? Ya, surah Ar-Ra'du ayat 28, baca tuh. Ya, baca surah Ar-Ra'du. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir, mengingat Allah itu bisa menenteramkan hati kita. Maksudnya bagaimana? Ya, afdalu ibadati ummati qiraatil Qur'an. Tuh. Ya. Jadi kalau mau tenang batin kita, hati kita, ya berzikir. Zikirnya apa? Ngaji. Nah, begitu.
Jangan cuma teriak-teriak, aduh saya pusing, saya pusing, saya pusing. Semakin pusing Anda. Awe fuangi tekija, awe fuangi tekija. Udah teriak-teriak aja terus tuh. Ya. Sekarang rubah, awe fuangi teki carana awe deketi Allah. Ngaji, sholat. Nah, itu berubah itu nanti. Yete kumaha, yete kumaha, yete kumaha, kumahanya aing lieur ya kumahanya. Aduh, meniriweuh kieu. Kumaha, kumaha ya. Lain kumaha. Eta Gusti Allah dicepeng. Eta Gusti Allah dipeluk. Tah gitu. Ya. Ulah teriakan wae, ngagogohan wae. Ya. Apa ngagogorok, salah. Ngago, ngagogorokan. Naon tah. Ya Allah. Gogorokan. Makasih Bu Emil. Ngagogo bentar. Ngagogorokannya. Ulah ngagogorokan wae. Ya. Ibadah embung. Ya teh kumaha ya teh kumaha ya kumaha. Ya ngagogorokan wae terus. Tapi sholatnya masih hitung-hitung, ya ibadahnya dititah naon titah ngaji sok atuh tilawah heula, embung. Ya Bu Enis. Allahu Akbar, sok seurida. Ya Allah. Eta mah jelema kedul gitu. Heeh. Hoyong diijabah doana, hoyong diijabah segala rupi, tapi embung. Aduh. Ya Allah Gusti anu agung teh. Ah, ah. Tali kagora-gorem, ya ini kalau bahasa Bugisnya, tali kagora-gorem, teki carane ya kagora-gora. Tapi dekne lo suju, ai dena tuh dah. Capun tuh kawang. Ah, ah, gitu. Oh, enggak pakai nga ya. Berarti gogorokannya, bukan ngagor-gor. Oh iya benar-benar. Heeh. Sumuhun Ibu, sumuhun. Abdi kan sanes Sunda Ibu, abdi itu orang Bugis, istri anu Sunda ya. Oh, gogorokannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah Gusti. Nah ini dahar modal Ardolin, dahar modal olin. Amit-amit dah Bu Is ah. Ya. Bugis Sunda, muhun Ibu, saya Bapak, saya teh asli Bugis, istri Sunda, tapi bisa bahasa Banjar juga leh. Ah, ya ke orang Banjar sini. Ayo ha, bahasa Banjar bisa, ya, bahasa Banjar saitik eh. Iso, ngomong Jawi ge iso, siti-siti iso. Ah, bahasa Padang juga bisa lah sekitik-sekitik nih. Nah, itulah Bu, ya. Nah, sebagai penutup perjumpaan kita hari ini, ya, saya mengajak buat kita semua, yuk kita libatkan Tuhan, ya libatkan Allah, ya. Setiap langkah kita libatkan Allah, ya. Ngarang ifuang Allah Ta'ala, ngaraku tuh, ya. Yaku mualufe fuang enalufe toko tuh. Nah, ingatlah Allah, maka Allah pun ingat kita. Kan begitu meren. Wah, ya. Ini mah hendak sugih, tapi pangulir ibadah teh. Nah, hendak sugih nih. Ah, disuruh sholat, disuruh sembahyang. Kada mau, kada hakon sembahyang. Hah? Kenapa kada sembahyang? Ah, kulir ah. Aduh. Nah, kan begitu ya. Allahu Akbar walillahilham. Ya. Yuk, yang belum hatam, hatamkan Quran. Oh, Banjar leh. Irnawati, Banjar leh. Ah, ulunna lain orang Banjar, ulun orang Bugis, tapi bisa ya bahasa Banjar saitik-saitik nih.
Ah, ya wajar lah Bu, saya bisa bahasa Sunda, udah 18 tahun saya dipeluk sama orang Sunda. Ah, Allahu Akbar walillahil ham. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya tuh kadang kalau ngelihat penonton, ya Allah ribuan yang nonton kita ini udah senang banget ya Allah. Ya. Padahal ayah bunda, apa yang saya sampaikan, ya ini sederhana banget. Saya saya jarang sekali menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata intelek. Enggak, ya. Pertama, saya nggak nyampaikan begitu, saya nggak paham. Yang kedua, nanti saya sombong. Ah, ya. Saya cuma menyampaikan ala kadarnya. Dan sampai saya, wah ceramah saya intelek banget, terlalu tinggi. Yang kalau bahasanya udah intelek banget, nanti yang nontonnya tuh bengong aja. Ah, ngangap aja. Ah, apa kata Ustadz tuh? Bingung saya. Mending apa adanya. Yuk kita ngaji, yuk jangan tinggalkan qobliyah ba'diyah, yuk tahajudnya, yuk wadah 40-nya jangan tinggalkan. Udah gitu aja. Ya, itu. Ya. Ya, Bu. Bu, kalau saya jalan itu, Bu, masalahnya gini, ya mohon maaf agak sombong dikit nih. Kalau saya jalan pakai gamis, pakai kopiah, ya, pakai apa lagi, udang-udang begitu, aduh, ngeri-ngeri sedap saya, ya. Takutnya saya nggak jadi seorang apa namanya figur, nggak mau saya. Ya, saya kemana-mana, ya betul-betul. Kadang orang nggak kenal sama saya itu, ya. Pas ngobrol-ngobrol, oh Ustadz Aris ya, gitu. Ya, bawaan kita santai aja Bu, nggak ada kita buat apa sih, ya, buat apa sih kita kayak orang wow gitu, wow, ya, sorbannya sampai ke kaki, ya, gamisnya ini bukan saya nyalahin sorban, bukan saya gamis, tapi pantaskan diri kita memakai sorban, pantaskan diri kita pakai gamis, itu loh maksudnya. Ya kalau di depan kamera gini saya pakai gamis ya wajar, pakai udang-udang wajar, pakai sorban wajar, ya. Jangan sampai ini pakai gamis, pakai sorban, ngeliatin awewe anu ketingali dadana, ha ngelotot ningali eta panokna teh. Heuheuh, naon eta? Eueuh eueuh, bulan puasa deui. Yang naon atuh? Ya mending saya pakai kacamata, pakai topi, ya ketingali ge moal ketingali urang ningali eta. Aduh. Saya dulu pernah dikepret sama istri saya. Ya, ceritanya saya pakai kopiah. Ah, pakai kopiah saya, pakai kopiah haji, ya. Ah, di samping ada cewek lumayan cakep gitu. Ningali we awewe teh mun digeulis kan, mun dibungas tuh. Ah, langsung blepok. Ah, malu sama topi kata istri saya. Malu sama kopiah. Kalau nggak malu sama Allah, malu sama kopiah katanya. Nah, makanya dari situ saya kemana-mana Bu. Kalau saya udah pakai kopiah, kalau udah pakai udang-udang itu pasti saya bawa mobil. Kalau dipakai tempat umum nggak berani saya. Karena kita nggak tahu, mata kita tuh masih celalatan, ngeliat ini, ngeliat itu. Ah, aduh. Allah, makasih Bu Nunung. Sebenarnya bukan kelebihan Bu, tapi itulah nikmat yang Allah berikan ke saya. Ya, ya kita berdoa udah lebih nih. Yuk, udah lewat ini. Ya, kita berdoa ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Barhu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita syahadat ayah bunda ya. Hmm, ya, kita syahadat. Kita minta kepada Allah, Allah angkat derajat kita semua.
lunasi hutang-hutang kita. Allah sehatkan badan kita. Ya, Allah panjangkan umur kita supaya kita masih bisa mau ibadahnya. Yuk, minta sama Allah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghar. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afi'hu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afi'hu. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Syamsuddin. Wa khususan ila ruhi Ustazuna Ki Haji Imam Ki Haji Arifin Ilham. Ustazuna Mbah Guru Sukum Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, kita ruqyah jarak jauh ya. Yang sakit lahiriah, sakit batiniah. Yuk, jangan takut. Yuk, minta sama Allah. Wahai Allah, angkatlah seluruh penyakit lahiriahku, penyakit batinku ya Allah. Minta sama Allah saudaraku ya. Biniatis sifat, niatkan karena Allah, niatkan supaya diangkat sifat penyakit ya, sembuh. Amin amin. Semuanya ya Allah, biniatis sifat semuanya ya Allah. Biniatis sifat semuanya sembuhkanlah ya Allah tanpa terkecuali. Penonton, jamaah, santri, keluarga, orang dekat kita semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah. Termasuk diri kita sendiri, angkatlah semua penyakit yang ada di tubuh kami ini ya Allah. Dengan doa-doa yang kami panjatkan ya Allah. Minal abdiz zalili asi al-mu'tabid. Ilal malikil kabiri jabari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni masanadur. Azamtu alaikum ya ashabas sihri. Wal waswasi atasamtu bika ya Allah ya Allah. Bihaqqil hadir wal yasu bagi kahiji mahijin kahak. Mahjuji marmahjuji mal. Obeh kaya. Obeh kaya jadi. Ifid min jamil bala wala afa bika isamu sabika sallallahu. Ya man la bidayata la nihayata wa atasam tiban saljin wa sirik kalatis ya gad samustaqim. Ya man laisa kami sawasan wa ya ni'mal maula wa yaskunu riyah fal wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin allati khalaqana allati khalaq wa yamsasqa Allahu bidur fala kasifa lahu illa huwa al-khaliqul fala rad. Allahumma ya syafi ya mu'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu matika. Semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Termasuk diri kami sendiri ya Allah. Min syarri wajhil wasban wal jinni wal jisami ma. Ya, dipegang penyakitnya. Ya, dipegang. Minta sama Allah. Hadirkan Allah depan kita ya Allah. Angkatlah penyakitku ya Allah. Sembuhkanlah seluruh penyakitku ya Allah. Lahiriah batiniah ya Allah. Angkatlah seluruhnya ya Allah. Tanpa terkecuali ya Allah. Bihaqqillah birahmatika ya arhamar rahim. Sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullahu summa. Allahumma dafani kullal maghamin kama tasbaki la ilaha illa anta. Wa yamsasqa Allahu birun fala kasifa lahu illa hu.
Fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah. Hunazila mutafarikatan min alatil qadyar. 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 Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Bibarakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yuk, sesi pelunasan hutang. Minta sama Allah. Allah itu maha kaya. Allah itu maha segala-galanya. Allah itu maha pemberi kekayaan. Allah itu maha pemberi rezeki. Allah itu maha pembuka segala pintu. Apa yang membuat kita takut? Ayo. Ayo. Ya Allah, ya Hanan. Ya Allah, ya Manan. Ya Allah, ya Fattah. Ya Allah, ya Razak. Ya Allah, ya Ghani. Ya Allah, ya Mughni. Ya Allah, agnina. Ya Allah, agnina. Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bina fadlika amman siwa. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dan wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila wal ittiba. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Fi abaina fi ummahatina. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Yuk sama-sama santri-santri semua. Yuk, ini khusus santri ya. Ya, yang belum jadi santri mohon maaf, harus jadi santri dulu baru bisa saya ijazahkan ya. Wabil khairi ya fattah fattah wabil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahib. Wabil khairi ya fattah fattah wabil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahib. Wabil khairi ya fattah fattah wabil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahib. Walamma dakhalu min haitsu amur ma kan Allah insya illa hajatan fi nafsi akuba qadaha. Amin amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Sebutkan, sampaikan fid dunya. Allahumma rzuqna ziyaratal haram. Allahumma rzuqna ziyaratal. Allahumma rzuqna ziyaratal. Allahumma rzuqna ya Allah. Ya Allah berikanlah kami kekayaan hati, kekayaan harta, kekayaan ilmu, kekayaan iman. Ya Allah takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu, hamba yang kaya raya tajir melinting. Miliarder dermawan, harta dermawan ya Allah. Ya Allah datangkanlah anak keturunan jodoh untuk saudara kami semua ya Allah. Ya Allah kami serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Kami hakul yakin ya Allah pasti Engkau jawab doa kami. Lunasilah hutang-hutang kami. Ya Allah panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami ya Allah. Tunaikanlah segala hajat impian. Proyek kami gol semuanya ya Allah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah, lindungilah saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Timur Tengah ya Allah. Yang saat ini lagi perang dunia ya Allah. Kami mohon ya Allah, saudara-saudara kami yang terhalang di Mekah, Madinah ya Allah. Sehatkanlah semua, lindungilah semua dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususun hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Istajib doana ya bikuli doa qad hajatina. Bapak Ibu, doa yang saya pimpin setiap hari sekitar 15 sampai 20 menit ini, maaf,
itu bukan doa yang ternaskah. Nggak ada naskahnya. Ya, nggak pakai naskah saya. Tapi itu doa spontanitas keluar dari hati saya. Makanya berubah-ubah. Ya, besok kadang beda, besok lagi beda. Karena apa? Karena itu doa yang saya baca itu bukan doa yang sudah baku, bukan. Tapi doa yang betul-betul muncul di hati saya. Dan itu adalah doa biasanya yang tajam. Nah, gitu. Maka aminkan. Aminkan. Insya Allah. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Ya. Udah uni astajib lakum, kata Allah. Nggak usah takut. Berdoa aja. Insya Allah. Insya Allah. Pasti doa kita dijabah. Pasti doa. Kan Allah kan maha melihat. Makanya aku bilang tadi di status saya bilang apa? Maksimalkan ikhtiar langit kita, mantapkan ikhtiar bumi kita, maka akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Begitu. Jangan dibalik. Ya, ikhtiar langit aja terus, tapi nggak mau ikhtiar bumi. Atau sebaliknya, ikhtiar bumi aja terus, nggak mau ikhtiar langit. Ya nggak bisa, hidup itu harus balance. Ada tinggi, ada rendah. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Kan begitu. Ya, lain jorenya kurang. Ulah kieu aya nu geulis, aya nu jore. Ulah aya nu geulis, aya anu kurang geulis. Tah kirang geulis, tah kitunya. Sampai ketemu 05.15 Jantung Al-Waqiah insyaallah. Yuk, selamat menikmati sahur. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teh. Oh. Bu, ikhtiar bumi itu bukan berarti banting tulang, Ibu. Bukan hanya sekedar banting tulang. Ikhtiar bumi itu adalah di luar dari ikhtiar langit. Semuanya. Jangan menganggap ikhtiar bumi itu harus banting tulang. Enggak. Ya, ada juga cuma banting kulit bisa. Allahu Akbar. Ya. Kadang kalimat saya ini jangan ditelan bulat-bulat, Bu ya. Kalau Ibu telan bulat-bulat nanti Ibu kecewa. Masya Allah. Ya, kita siap-siap sahur, 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 sahur. Ingat, sahur itu barokah. Walaupun Anda lagi haid, lagi halangan, nggak sahur, jangan. Sekalipun halangan, tetap sahur. Kenapa sahur itu berkah? Walaupun cuma minum air putih, walaupun cuma makan kurmanya, ya, itu tetap terhitung sahur. Sahur itu barometernya bukan nasi padang 3 porsi, bukan. Ya, Allahu Akbar.